Oke, selamat siang pemirsa. Kali ini kita bertemu dalam program Talk Show Merah Putih. Kegiatan ini dalam rangka pencanangan 10.000 bendera di Kabupaten Kepulauan Yapen. wow, 10.000 Ya. bendera. Dan tidak terlepas juga dalam rangka semarak kemerdekaan HUT ke-78 tahun, Ya. tahun 2023. Dan pemirsa, talk show ini akan berlangsung serta dipandu bersama saya Andrew dan juga teman saya ada Vijay Polanunu. Dan juga kita akan membahas apakah benar dengan semaraknya Merah Putih ini benar-benar menunjukkan jiwa nasionalisme ataupun karena diperintahkan oleh negara. Wah, ngeri, sedap. Ya, kami akan membahas bersama sejumlah narasumber. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita di hari ini. Mungkin bisa disapa langsung. Selamat, saya kok jadi nervous ya. Ya, selamat siang Bapak Pejabat Bupati Kepulauan Yapen bersama Forkopimda. Selamat siang. Dan juga ada tokoh masyarakat dan juga dari perwakilan paguyuban juga yang nampaknya juga tadi turut meriakan ya. Meriakan ya, betul. Untuk diketahui dari tadi ini Ya. para pemerintah daerah mereka telah konvoy bersama bendera merah putih di tengah laut. Dan Mantap sekali. Ini pertama kali terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Baik, kayaknya langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita yang sudah hadir ya. Baik, minta satu kursi ya teman-teman. Mas, pertanyaan. Oke. Pertanyaan pertama nih buat Bapak PJ Bupati, mungkin Siap. bisa nanti langsung dijawab. Apa makna dan tujuan dari pencanangan 10 juta bendera merah putih di Indonesia dan 10.000 bendera untuk Kepulauan Yapen yang dilakukan hari ini? Iya, terima kasih para pemirsa di mana saja berada, teman-teman Forkopimda yang saya hormati. Pencanangan 10.000, tetapi di kabupaten ini sebenarnya bukan pencanangan 10.000, tetapi di Kabupaten Kepulauan Yapen ini terhitung 28.000. Wow, Oh ya, banyak Ternyata juga ya, melebihi dari target yang kita ditentukan. tentukan. Apa maknanya? Seperti kita ketahui bersama bahwa bendera ini adalah simbol negara kita, lambang negara kita, titik perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang hari ini di tahun 2023 kita akan memperingatinya dalam usianya yang ke-78 tahun. Nah, kesempatan di hari ini ingin saya sampaikan bahwa gerakan 28.000 bendera di Kabupaten Kepulauan Yapen dan 10 juta untuk seluruhnya di Indonesia ini sesungguhnya adalah bagaimana membangun dan memperkuat nasionalisme dari kita sebagai warga bangsa dan warga negara, sehingga generasi-generasi penerus, anak-anak kita ini akan mengerti bahwa bendera ini direbut dengan jiwa dan raga. Itu sebabnya bendera merah putih harus terus berkibar di seluruh Indonesia, di Papua dan khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga kita berharap dengan semangat gerakan 28.000 merah putih yang kita kibarkan di seluruh penjuru Kabupaten Kepulauan Yapen ini akan membangun persamaan persepsi, persamaan ideologi kita sebagai warga negara dan warga bangsa, bahwa NKRI itu final, ya, integrasi itu final, sehingga tidak ada lagi bendera simbol lain yang ada di NKRI khususnya di Kabupaten Kepulauan Yapen, dan NKRI itu harga mati final, sehingga ya. satu-satunya ideologi kita adalah Pancasila dan simbol negara kita adalah bendera merah putih.
Gitu. Iya. Baik, itu kan tadi jawaban dari pemerintah daerah. Kita ingin mendengarkan bagaimana upaya-upaya dari Tentara Nasional Indonesia sendiri dalam rangka untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, baik bukan hanya kepada anggota tapi kepada generasi muda saat ini. Silakan Pak Dandim. Baik, terima kasih para pemirsa semuanya. Saya selaku Komandan Kodim 1709 Yapen Waropen, tadi yang disampaikan oleh Mas Andre, saya sampaikan bahwa kita sebagai TNI khususnya bukan hanya kepada anggota tapi seluruh masyarakat dapat apresiasi yang sangat bagus. Kemarin sebelum acara ini kita sudah melaksanakan pawai parade merah putih. Wow, luar biasa. Alhamdulillah dapat apresiasi yang cukup lumayan. Itu Kodim menginisiasi melaksanakan kegiatan itu. Kita melaksanakan pawai dan alhamdulillah diikuti sekitar ribuan masyarakat. Dan ini bukan hanya itu yang kita lakukan, tapi kita semua babinsa yang ada di wilayah sudah kami perintahkan untuk segera mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Bapak pejabat bupati tadi. Kita hanya 10.000 tadinya, tapi kita bisa 28.000. Ya, kita bisa terpasang di seluruh Kabupaten Kepulauan Yapen. Ini berkat kerjasama TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat yang ada, termasuk pemerintah daerah yang sangat mendukung. Jadi bukan hanya itu saja apresiasi, saat ini kami juga sudah bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang berseberangan, yang ada di wilayah, untuk kita bisa sama-sama bahwa NKRI ini sudah harga mati. Tidak boleh ada negara di negara ini. Itu aja yang kita sampaikan, terima kasih. Terima kasih Pak Dandim. Iya Jai, kita juga punya banyak narasumber ya, ada dari Barisan Merah Putih, perwakilan Pak Kris Payawa, juga ada dari Forum Nusantara dan dari Pemuda Pancasila. Pertanyaan selanjutnya mungkin kepada dari Forum Nusantara ya. Ya, mungkin buat Forum Nusantara. Bagaimana Bapak melihat antusias yang terjadi pada saat pencanangan 10.000 bendera atau 28.000 bendera merah putih di Kabupaten Kepulauan Yapen hari ini, Pak? Mungkin bisa dijawab. Tes. Ya, boleh langsung. Ya, terima kasih. Sangat luar biasa di hari ini. Ini momen yang terbaik yang pernah saya alami di usia seperti ini. Dan saya lahir dari keluarga pejuang yang punya tekad atau darah yang mengalir dalam tubuh saya adalah darah NKRI. Saya selaku Ketua Forum Nusantara sebagai wadah dan wahana bagi semua paguyuban yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Wadah ini memberikan dukungan positif terhadap pemerintah daerah dalam mewadahi kegiatan di hari ini. Karena Forum Nusantara sebagai perekat bangsa sekaligus rasa kepedulian kita, Forum Nusantara yang di dalamnya semua paguyuban Nusantara ada di bawahnya. Sehingga momen hari ini merupakan momen yang paling tepat bagi semua anak-anak bangsa untuk melihat kemerdekaan atau NKRI merupakan kepedulian kita secara utuh dan ada kebersamaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, mungkin pertanyaan sama juga saya mau tanyakan kepada Barisan Merah Putih. Pak Kris Payawa, mungkin dengan melihat adanya gerakan 10.000 bendera dan juga tadi ada parade di laut, apakah boleh kami katakan bahwa di Yapen ini jiwa nasionalismenya sudah ada atau belum? Tanggapan dari Barisan Merah Putih. Saya pikir Kota Serui jelas ya, Kota Merah Putih. Proklamasi 17 Agustus 1945, kemudian pertemuan Malino. Akhirnya Dr. Samratulangi dengan 8 orang anggota dibuang ke Jayapura, masuk ke Serui. Kemudian ada pembentukan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian tanggal 29 November jam 5 sore 1946 di SD YPK 2. Jadi ini embrio. Tapi juga ada tulisan Soekarno di 175 makam di Digul. Saya kebetulan sekolah di Merauke dari SD sampai SMA. Saya datang ke sana, ada tulisan begini: nyalakan terus obor yang telah ku pasang di malam hari. Titiknya ada ini. Terima kasih Pak PJ sebagai
orang Papua yang dipercayakan untuk memimpin daerah ini, Ibu Erni dan Forkopindo. Hari ini semangat itu nyala, dan ini selama saya ada di Serui belum pernah terjadi. Terima kasih Pak PJ. Baru pertama kali ya kita Ya, berikan ya, itulah. Kita beri aplaus, ya. aplaus. Sabar. Oh, Ya. masih ada nampaknya. Ya, silakan Oke, Pak. lanjut Pak. Indonesia tanpa Papua tidak paripurna. Kenapa? Papua punya resolusi PBB khusus, Aceh tidak. Generasi ini jangan main-main. Resolusi PBB itu lahir karena perkataan Soekarno, gemuruh Soekarno dari alun-alun Yogyakarta. Sebelum ayam jantan berkokok, wilayah Irian Barat menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Papua, Indonesia tanpa Papua tidak paripurna. Kemudian Papua punya resolusi tersendiri. Itu yang saya ingin tanamkan kepada generasi berikut, jangan coba main-main. Kemudian saya ada punya catatan di sini, maaf, saya minta waktu sedikit lagi mengenai PEPERA. PEPERA itu one man one food. Ada 126 orang yang mengikuti. Merauke 175, Jaya Wijaya 175, Panyai 75 orang, Fakfak 75 orang, Sorong 110, Merauke 75, Fakfak 131, Jayapura 110. Kita di wilayah Teluk Cendrawasih. Jadi PEPERA itu final. Siapa yang mau menggugat PEPERA? Jumlah penduduk Papua waktu itu hanya 8.327 jiwa, yang hadir lebih dari 2/3. Makanya resolusi PBB itu keluar dan itu final. Tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa, harga mati. Saya juga kirim di WA kepada adik Benianari. Itu Benianari itu tentara. Anaknya sekarang komentar di luar itu. Saya punya kakak, saya hidup di asrama Arfai. Saya lihat OPM baku tembak dengan tentara. Dia masih kecil. Saya bilang, Ade, saya kasih tau kok, jangan kau main-main dengan Papua. Papua itu punya resolusi PBB. Baik. Masih ada banyak, tapi saya pikir yang Ya. terakhir Pak PJ, nanti dari 28.000 itu jadi 28.078 bendera. Saya akan kibarkan 78 bendera di Bukit Nyata. Amin. Amin. Mantap, ya. Baik, terima kasih Ya, jawaban dari Pak Kris Payawa Barisan Merah Putih. Kita masih mau lanjut lagi, tapi kami mohon izin kepada Bapak PJ dan juga Bapak-Bapak Forkopimda. Kita akan memberikan waktu kepada Bapak-Bapak kita yang beragama Muslim untuk melaksanakan ibadah Sholat Jumat. sholat Jumat. Ya. Ya. Oke. Masih ada waktu, baik. Kita minta tanggapan Kapolres, Ketua DPR langsung pasti. Baik. Iya. Pemirsa, kita akan mendengarkan sedikit tanggapan. Pertanyaan yang sama, bagaimana untuk menjaga semangat nasionalisme ini? Apa tanggapan dari? Ya, boleh silakan, Bapak Kapolres Kepulauan Yapen. Baik, terima kasih yang saya hormati rekan-rekan pemirsa sekalian, Pak Pejabat Bupati, para Forkopimda. Singkat saja, jadi apresiasi dari pihak kami yang sebesar-besarnya terhadap pencanangan atau launching yang di tingkat nasional itu sekitar 10 juta bendera. Jadi tingkat kabupaten kami kebagian 10.000. Tapi Ya. untuk hari ini laporan dari kepala distrik, para kepala kampung dan Pak PJ sendiri sudah declare sekitar 28.000. Ini luar biasa sekali, 28.000. Jadi kebetulan saya sendiri yang memimpin pemasangan bendera di distrik Yapen Utara. Jadi saya terharu kadang-kadang sama tanggapan atau respon dari masyarakat di daerah Tindaret, Yobi, Soromasen dan juga beberapa kampung di Yapen Utara. Mereka juga seperti merindukan sesungguhnya kemerdekaan yang seperti apa. Jadi waktu saya nyerahkan bendera sama mereka dengan didampingin oleh kepala kampung dan kepala distrik, saya pesan juga sama mereka untuk mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif seperti itu. Jadi sebenarnya tugas-tugas para pejuang kita sudah selesai. Mereka sudah memerdekakan kita. Sekarang bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan itu? Kan seperti itu ya. Iya. Ya salah satunya dengan bekerja keras dan mendukung seluruh pembangunan pemerintah daerah. Itu semua untuk
eh, keperluan masyarakat sendiri, artinya untuk kesejahteraan masyarakat sendiri. Jadi bukan untuk siapa-siapa. Seperti itu yang kami sampaikan. Jadi terima kasih untuk di Serui sendiri. Setelah 28.000 bendera yang terpasang, selanjutnya kita isi kemerdekaan ini dengan berbuat yang terbaik sesuai dengan kapasitas kinerjanya atau bidang tugasnya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sedikit saja mungkin dari Pak Kajari sebelum kita menutup talk show kita. Terima kasih. Ya, baik, siap. Terima kasih, saya Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, khususnya Pak Kepala PJ Bupati, terselenggaranya pengibaran bendera yang jumlahnya sampai 28.000. Saya juga tadi melihat cukup terharu ya. Terharu artinya antusias masyarakat itu memang betul-betul pengen mengibarkan benderanya. Cuman perlu dicatat, bendera itu bukan cuman dikibarkan aja di luar. Kibarkan di hatinya, di dadanya. Ya. Seluruh masyarakat Kepulauan Yapen nih, ujung sampai ujung. Artinya dengan berkibarnya merah putih di dadanya, dia bisa membangun daerahnya. Dia nggak sanggup melihat masyarakat itu miskin, berkekurangan, ya, ketertinggalan, pendidikan, kesehatan, ya, pembangunan. Itu saya ingatkan ya, supaya bendera ini cuman jangan simbol aja, betul-betul menjadi penggerak dalam hati kita, berkibar di hati kita, khususnya masyarakat Kepulauan Yapen ini, sehingga terwujud apa yang seperti diprogramkan oleh pemerintah di Kepulauan Yapen, apalagi yang diingatkan oleh Presiden untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sangat-sangat bermanfaat. Khususnya memang prioritas yang disampaikan Pak Presiden itu adalah stunting ya. Artinya kalau dari pertumbuhan itu sudah sehat, bagus, masa depan bangsa ini juga pasti bagus gitu loh. Pendidikan, kesehatannya dan pembangunannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga semua kita yang ada di sini bisa mendukung semua apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, mungkin tambahan Ketua Pengadilan sebelum kita closing, singkat saja Pak Ketua. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya pikir sudah banyak sekali yang kita dengar bersama tujuan-tujuan pelaksanaan kegiatan hari ini. Sementara saya sendiri sangat bersyukur dan berterima kasih untuk cuaca yang baik dari Tuhan dan juga waktu, momen yang diberikan. Ini luar biasa sekali melihat antusias dari seluruh lapisan masyarakat dalam mengikuti pengibaran bendera pada saat ini. Kita lihat tadi di laut, masyarakat semua ikut serta. Saya pikir momen seperti begini, semangat yang dikandung di dalam itu yang penting untuk kita jaga, selalu harus ada di hati kita. Untuk semua lapisan masyarakat, semangat itu yang kita butuh dalam mengisi masa pembangunan kita saat ini. Supaya Yapen ini semakin maju. Jangan Yapen dibilang tidak ada gaungnya. Yapen punya potensi yang sama dengan daerah lain. Terima kasih. Benar sekali ya. Baik, terima kasih untuk waktunya Bapak-Bapak, Ibu Sekda dan juga tamu undangan lainnya. Kami mohon maaf karena kita terbatas waktu. Ya. Dan kita akhiri saja talk show kita di hari ini. Semoga apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah di hari ini tetap bisa terus ya, Jai. Iya, betul. Menumbuhkan rasa semangat kecintaan kita terhadap bangsa dan negara kita. Jadi jangan cuma hanya Piala Dunia saja bendera Belanda naik ya. Tapi kenapa harus Belanda? Kenapa harus sendiri? Oke, nanti kita bahas. Saya Andrew Woria bersama saya Vijay. Kami pamit. Terima kasih untuk waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.